أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar au kama qila alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, marilah kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kitab ini ikhtisar dari satu kitab namanya Minhajul Qasidin karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Dan Imam Ibnul Jauzi mengambil ikhtisar dari satu kitab namanya Ihya'ul Ulumuddin karya rahimahullah Abu Hamid Al-Ghazali yang meninggal tahun 505 Hijriah. Kitab ini berkaitan dengan tazkiyatun nafas. Pada pagi hari ini saya membuka kitab ini pada halaman 345, yaitu fase al-mujahadah berkaitan dengan al-muhasabah wal muraqabah. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab ini menulis bab yang kelima setelah fase muraqabah, setelah fase-fase yang lain muhasabatul ba'dal amal, kemudian yang terakhir yaitu mujahadah. Qala Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-Ankabut surat ayat 69. Mujahadah artinya dari bahasa Arab masdar daripada jahada yujahidu, mujahadatan wa jihadan. Dan mujahadah ini di dalam bahasa Arab itu namanya masdar mim, mujahadatan. Jadi ini artinya itu sungguh-sungguh, sungguh-sungguh bekerja semaksimal mungkin. Kemudian Imam Ibnu Qudamah mengatakan wa huwa annahu idza hasaba nafsahu fayambagi idza ra'aha qad faraqat maksiatan ayyu akibuha kama sabaq wa in ra'aha 'alaiha kama wurida Ibnu Umar anhu annahu fatat salatul jamaah fa ahyal laila kullahu tilkal laila. Jadi Imam Ibnu Qudamah mengatakan setelah orang itu muhasabah, setelah orang itu mengevaluasi diri, setelah orang itu membaca dirinya, hasabah nafsahu, bermuhasabah dirinya, maka ketika itu konsekuensi daripada sebuah muhasabah ini adalah meninggalkan maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyu aqaba kama sabak, kemudian dirinya itu dikawal, diterus. Fa in ra'aha tatawana bi hukmil kasal final fadail fayambagi
ayyu'addiya al-awrad. Kemudian kalau lihat seorang setelah muhasabah itu malas, kemudian bersungguh-sungguh. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu fatat salatan fi jama'atin fa ahyal laila kullahu tilkal laila. Kalau ketinggalan dalam salat jamaah, maka malam itu Ibnu Umar sepenuhnya apa? Salat qiyamul lail, salat malam. Salat malam. Wa idza lam tatawi'u nafsaul awrat fa innahu yujadidu wa yakrahu mastada'ahu. Maka di sini apa? Kalau tidak bisa berwirid, minimal kalau seorang muslim pagi hari ada zikir adkarus sobah wa adkarul masa. Adkarul sobah ini setelah sholatul fajr sampai nanti terbitnya matahari. Kemudian waktu sore setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Itulah fillah rahimakumullah. Ini juga diamalkan oleh orang-orang soleh dahulu, seperti Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Imam Ibnu Taimiyah itu mempunyai satu kebiasaan kalau sholat subuh dia tidak pulang, dia tidak keluar dari masjid, tapi dia iktikaf di masjid, nunggu di masjid sampai duha. Yang dibaca adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dibaca terus. Itulah Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, saya kalau meninggalkan kebiasaan ini maka imun saya akan turun. Itulah Imam Ibnu Taimiyah itu imunnya itu turun manakala apa? Meninggalkan kebiasaan setelah sholat subuh dia duduk sampai menjelang matahari terbit. Itu loh. Maka menjaga imun ini dengan mendekatkan kepada Allah Subhanahu taala. Dengan mendekatkan kepada Allah Subhanahu taala. Maka mujahadah. Jadi mujahadah itu secara istilah dikatakan majmu'ul af'al al-madiyah wal ma'nawiyah allati yaf'aluhal muslim limudafa'atil akhir. Jadi seluruh aktivitas pekerjaan seorang muslim baik materi atau non materi maknawiyah untuk apa? Untuk membantu, untuk menahan muslim yang lainnya. Itu mujahadah. Jahada yujahidu mujahadatan. Jadi artinya bersungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Di dalam kitab ini disebutkan qala Imam Ibnul Mubarak inna solihina kanat anfusahum tawatihim alal khair afwan wa inna anfusana la tuwatihim karhan. Dulu kata Imam Ibnu Mubarak, orang-orang soleh itu, orang-orang Islam itu selalu menghisab, selalu bertanya, kemudian mewajibkan kepada dirinya, afwan, sesungguhnya kita tidak. Nah, itu kata Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Mubarak. Wa mimma yusta'anu 'alaiha ayyasma'u akhbarul mustahidina mawawir fadlihim wa yashab min qadri alaihin fayuqtada bi af'alihi. Imam Ibnu Qudamah mengatakan sebaiknya kita lihat potret orang-orang terdahulu, cerita-ceritanya orang dahulu, bagaimana mengekang dirinya, bagaimana bersungguh-sungguh dalam mencari ridho Allah Subhanahu taala. Salah satunya wa qala ba'duhum kuntu idza a'taratni fatrah fil ibadah nadurtu ila wajhi Muhammad bin Wasi' wa ila istihadihi fa amiltu ala dzalika usbu'an. Di antara orang-orang soleh itu kalau timbul malas, memang malas ini adalah wajar. Malas ini adalah fitrah yang dimiliki oleh manusia.
kadang rajin, kadang malas. Kalau orang soleh dahulu ketika malas itu apa? Obatnya melihat saudaranya yang sungguh-sungguh. Nadartu ila wajhi Muhammad bin Wasi' wa ila istihadi. Salatnya itu sungguh-sungguh melihat wajah saudaranya yang sungguh-sungguh. Dan ini adalah apa? Manfaat daripada teman. Kalau kita melihat seseorang, lihatlah temannya, undur temannya. Anil mar'i la tas'al wasal qarinahu fa innal qarina bil muqarini muqtada. Jangan kalau tentang seseorang, lihatlah temannya, lihatlah siapa dengan bergaulnya. Sesungguhnya teman itu adalah dinnya seseorang. Maka ini orang-orang dahulu, orang-orang soleh dahulu ketika timbul malas, kemudian bukan mendiamkan diri, tapi apa? Dia melihat saudaranya yang sedang rajin beribadah. Melihat, kemudian apa? Dipraktekkan selama seminggu. Fa'amiltu ala zalika usbu'an. Nah, itu artinya ini fungsinya ngecas. Kalau baterai itu kadang penuh, kadang mati. Asal tidak mati. Kalau sudah baterainya itu sedikit, maka dicas, dipenuhi baterainya. Nah, iman kita ini juga begitu. Kalau iman ini turun, melihat kepada saudaranya, mendekat kepada saudaranya yang lagi baterainya naik penuh, nanti akan mengecas sendiri. Kalau orang-orang dahulu dikatakan gini, fa'amiltu ala dzalika usbu'an, saya akan melakukan itu selama seminggu. Waqad kana Amir bin Abdi Qaisin yusalli kulla yaumin alfi raq'ah. Imam Ibnu Qudamah mengatakan di dalam Minhajul Qasidin ini, adalah orang sahabat Amir bin Qais salat sehari sepenuhnya selama ditulis di sini alfu raq'ah. Dan tidak bisa dibayangkan 1000 rakaat. Jadi tidak bisa dibayangkan. Itulah fillah rahimakumullah. Wa hajja Masruq fama nama illa sajihadan. Kemudian ketika seorang namanya Masruq berhaji, tidak bisa tidur, tidak tidur kecuali dalam keadaan sujud. Itulah fillah rahimakumullah, sungguh-sungguhan orang-orang dahulu. Namun kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad rahimahullah, Ibnu Qayyim mengatakan jihadun nafs ini, mujahadatun nafs ini, jihad kepada diri, memperbaiki diri, sungguh-sungguh diri. Kata Imam Ibnu Qayyim minimal ada 4. Jihadun nafs itu minimal ada 4. Pertama, seorang itu berilmu. Kenapa orang itu berilmu? Karena orang berilmu itu akan menerangi. Fa innal ilma nurun. Ilmu adalah cahaya, menerangi jalannya. Dengan ilmu orang akan cinta dengan Islam. Dengan orang yang bodoh, orang akan benci dengan Islam. Itulah fillah rahimakumullah, ilmu kemudian diamalkan. Kata Imam Ibnu Qayyim, diamalkan. Setelah mempunyai ilmu, diamalkan. Yang ketiga apa? Yang ketiga didakwahkan, dipanggil sebagai hujjah pada dirinya. Yang keempat adalah sabar. Setelah didakwahkan, setelah disampaikan, setelah diserukan kepada orang-orang yang sekitarnya, sebagai hujjah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata Imam Ibnu Qayyim, yang keempat adalah sabar. Fa inna sabru sabrani, as-sabru alal ittirari was-sabru alal ikhtiyari. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan sabar itu ada 2 macam.
sabar yang terpaksa dia sabar atau sabar sebagai pilihan. Imam Ibnu Taimiyah menambahkan, was-sabru 'alal ikhtiyari afdhalu minas sabri 'alal ittirari. Sesungguhnya sabar sebagai pilihan lebih utama daripada orang yang terpaksa dia sabar. Apa artinya? Apa maknanya sabar sebagai terpaksa dia sabar? Sabarnya orang terkena musibah alam, kena musibah tsunami, kena musibah kematian, kena musibah kena copet, kena musibah kemalingan, kena musibah apa? Kenapa terpaksa sabar? Karena lingkungannya, sekitarnya, teman-temannya menasehati. Satu nasihat adalah sabar. Sabar, sabar, sabar. Itu aja nasihat. Namun orang yang karena pilihan, as-sabru 'alal ikhtiyar, sabarnya orang-orang berdakwah, sabarnya orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sabarnya orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawanya. Maka ketika dia kena musibah, pasti kena musibah, dia juga bersabar. Kenapa dia sabar? Karena pilihan, karena sadar dan tahu kalau di depan itu pasti ada halangan. Sadar dan tahu dia akan menghalangi. Sabar dan tahu dalam pekerjaannya itu kalau dia kerjakan pasti ada halangan, pasti ada rintangan, pasti ada tantangan. Dari situ dia lakukan. Ketika terkena rintangan, halangan dan tantangan tadi, dia bersabar. Maka itulah sabarnya orang-orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sabarnya Imam Ahmad ibnu Hambal. Imam Ahmad ibnu Hambal ketika di penjara karena kasus pasal Al-Quran. Ketika itu negaranya negara Mu'tazilah, pasal dimasukkan di penjara. Ketika itu Imam Ahmad bersama teman 3 orangnya, yang satu melakukan taqiyah, yang kedua adalah mati syahid karena tidak kuat siksaan. Tapi Imam Ahmad tetap memilih di dalam kesabaran. Kata Imam Ahmad, faida taqiyal alim wa jahulal jahil famata ya'rifun nas al-haq. Kata Imam Ahmad, ketika orang alim itu menyembunyikan ilmunya, ketika orang alim itu bertakiyah, maka terjadilah kebodohan. Terjadilah kebodohan di masyarakat. Kebatilah kebodohan, orang tambah bodoh, orang awam tambah bodoh. Famata ya'rifun nas al-haq. Kapan manusia itu akan mendapatkan sebuah kebenaran? Itulah Imam Ahmad. Itulah keteguhannya Imam Ahmad. Keteguhannya Imam Ahmad kemudian diambil sauri tauladan ini oleh seorang bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah pada akhirnya meninggal di penjara, keluar masuk penjara Imam Ibnu Taimiyah, di penjara di Damaskus, kemudian di penjara di Mesir, memberikan fatwa. Fatwanya Ibnu Taimiyah itu bukan terkena pasal kekerasan, pasalnya karena talak. Fatwa ketika itu mengatakan orang talak itu jatuh satu, walaupun dia mengucapkan banyak 10 kali dalam satu tempat dan dalam satu waktu. Seorang yang menjatuhkan talak kepada istrinya 100 kali, jatuhnya satu. Padahal menurut Imam Ahmad tidak. Padahal menurut Ahmad 3 kali sudah jatuh dalam satu waktu dan dalam satu tempat. Tapi Imam Ahmad tidak. Itulah kelonggaran Imam Ahmad. Itulah kelonggarannya Imam Ibnu Taimiyah. Melihat karena walaupun Imam Ibnu Taimiyah pada akhir hidupnya tidak menikah, fi inna minal uzzab, orang-orang yang tidak menikah karena pengaruh, karena dampak ilmunya, tapi bisa memutuskan masalah fatwa tentang talak. Tapi dilihat kondisinya, fakta, objeknya, bahwasanya kebanyakan orang talak ini apa? Emosi.
dia jatuhkan. Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan walaupun fatwanya itu berseberangan dengan fatwa negara bahkan fatwa ulama madhab 4 pada waktu itu. Itulah fillah rahimakumullah kesabaran. Maka Imam Ibnu Qayyim tadi di dalam kitabnya Zadul Ma'ad memberikan satu solusi bahwasanya kesungguhan diri itu minimal ada 4. Itulah yang dinamakan jihadun nafs. Jihadun nafs itu bukan meninggalkan faridah yang lain. Jihadun nafs itu bukan membagi sesuatu dibagi menjadi 3, hakikat dan ma'rifat, bukan. Tapi jihadun nafs itu minimal ada 4 tadi: berilmu, beramal, didakwahkan, kemudian sabar. Itu aja. Itu kehidupan jihadun nafs. Itulah fillah rahimakumullah kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat istiqomah di dalam mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakirna ma nasina. Allahumma ya muqallibal qulub sarrif qalbana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub sarrif qalbana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub sarrif qalbana ala dinik. Allahumma ya muallima Ibrahim alimna. Allahumma ya muallima Ibrahim alimna. Ya mufahhima Sulaiman fahimna. Ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma anfa'na al-bala wal waba fi baladina hadha khassah wa bil buldanil muslimina amah. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina al-muslimina al-mujahidina fi kulli zaman wal makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.